Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cemas Horor. Untuk kisah hari ini kita akan menceritakan tentang adanya bus hantu yang ada di Sukabumi. Tapi sebelum kita lanjut ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pernah dengar cerita tentang bus hantu di Sukabumi? Kalau belum, gue bakal ceritain sesuatu yang bikin lo mikir dua kali kalau lagi sendirian di jalanan sepi saat malam. Cerita ini datang dari seorang supir truk yang sering melintasi daerah Sukabumi. Namanya Pak Jono, pria paruh baya yang sudah puluhan tahun melakoni pekerjaan ini. Menurut dia ada satu kejadian yang sampai sekarang bikin bulu kuduknya berdiri. Waktu itu dia lagi dalam perjalanan mengangkut barang ke daerah pegunungan. Malam sudah larut, jalanan sepi banget. Cuman ada suara jangkrik dan deru mesin truknya yang menemani. Dia sudah biasa dengan suasana ini. Tapi malam itu ada sesuatu yang terasa beda. Dari kaca spion, Pak Jono melihat ada lampu kendaraan di kejauhan. Semakin lama semakin dekat. Awalnya dia pikir mungkin itu bus malam biasa, karena rutenya memang sering dilewati kendaraan umum. Tapi begitu bus itu sejajar dengan truknya, dia mulai merasa ada yang aneh. Bus itu sudah tampak tua, catnya sudah kusam dan berdebu. Kacanya buram, seolah sudah bertahun-tahun gak dibersihin. Yang paling bikin merinding, gak ada nomor polisi di bagian depan ataupun belakangnya. Merasa ada yang gak beres, Pak Jono memperlambat laju truknya, membiarkan bus itu lewat lebih dulu. Tapi anehnya, meski bus itu melaju perlahan, rasanya susah banget untuk mendahulinya. Tiba-tiba, Pak Jono melihat sesuatu dari kaca jendela. Deretan penumpang di dalam bus, tapi mereka nggak bergerak. Mereka duduk diam, wajah mereka pucat dan menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Seolah-olah mereka bukan manusia hidup. Pak Jono langsung merinding, tangannya mulai gemetar di atas setir. Dia tahu ini bukan bus biasa. Dan saat dia menoleh ke arah supir bus, wajahnya kosong. Bukan dalam arti tanpa ekspresi, tapi memang kosong, hanya ada kulit datar tanpa mata, hidung, ataupun mulut. Pak Jono langsung menginjak gas sekuat tenaga, mencoba kabur dari bus itu. Tapi semakin cepat dia melaju, semakin terasa kalau bus itu masih ada di sampingnya, seolah-olah sedang mengawasi. Tiba-tiba, klakson bus itu berbunyi nyaring, seperti suara jeritan yang menembus malam. Pak Jono menoleh sekali lagi, dan saat itu juga, bus itu lenyap begitu saja di kegelapan. Truknya hampir oleng karena syok. Dia menarik nafas berat, jantungnya berdegup kencang. Dia nggak tahu apa yang barusan saja dia lihat. Tapi satu hal yang pasti, bus itu bukan dari dunia ini. Sejak kejadian itu, Pak Jono nggak pernah lagi mau nyetir sendirian di jalan itu saat malam. Karena dia tahu, bus itu masih ada di luar sana, mencari penumpang yang naas untuk dibawa pergi, entah kemana. Dan bagi siapa saja yang melihat bus itu tengah malam, jangan pernah naik, karena yang naik katanya gak akan pernah pulang lagi. Gilang bukan tipe orang yang percaya dengan hal-hal yang mistis. Dia lebih suka berpikir logis dan gak gampang percaya cerita horor yang sering beredar. Tapi malam itu, dia mengalami sendiri sesuatu yang gak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Hari itu, dia habis berkunjung ke rumah saudaranya di daerah Sukabumi. Karena keasikan ngobrol, dia baru sadar kalau waktu sudah menunjukkan hampir tengah malam. Dia buru-buru pamit pulang, berharap masih bisa dapat angkutan umum. Tapi sialnya, begitu dia sampai di pinggir jalan, semua sudah sepi. Nggak ada angkutan umum, nggak ada ojek, bahkan nggak ada satupun kendaraan yang lewat. Udara malam semakin dingin. Gilang mulai gelisah, tapi dia tetap menunggu dengan harapan ada kendaraan yang lewat. Lalu dari kejauhan terlihat dua lampu terang mendekat. Gilang langsung melambai-lambaikan tangannya. Wah, untung masih ada bus yang lewat, pikirnya. Bus itu berhenti tepat di depannya. Pintu terbuka dengan suara berderit yang menusuk telinga. Tanpa pikir panjang, Gilang naik. Begitu masuk, dia langsung merasakan sesuatu yang janggal. Lampu bus redup kekuningan, membuat suasana di dalamnya terasa suram. Udara di dalam bus terasa lebih dingin dari luar, bahkan seolah menusuk tulangnya. Dia melirik ke penumpang lain. Ada sekitar 10 orang di dalam, duduk rapi di kursi masing-masing.
Tapi yang bikin aneh, mereka semua diam. Gak ada yang ngobrol, gak ada yang main HP, bahkan gak ada yang bergerak sedikit pun. Gilang mencoba mengabaikan perasaan gak enak yang mulai muncul. Dia duduk di dekat jendela dan mencoba mengalihkan pikirannya dengan melihat keluar. Tapi saat itu juga, dia merasakan sesuatu yang aneh. Dari pantulan kaca jendela, dia melihat wajah seorang penumpang yang duduk di belakangnya. Dan wajah itu hancur, kulitnya sobek, matanya tinggal satu, dan bibirnya menganga seperti habis kecelakaan parah. Gilang menahan nafas. Dengan perlahan, dia menoleh ke belakang untuk memastikan. Dan anehnya, wajah orang itu kembali normal. Jantung Gilang mulai berdetak kencang. Dia mencoba mengatur nafasnya dan mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Tapi saat dia melirik ke kaca depan, sesuatu yang lebih mengerikan membuatnya hampir berteriak. Supir bus ini gak punya wajah. Gilang terdiam. Darahnya terasa berhenti mengalir. Bus ini bukan bus biasa. Ini bukan perjalanan yang akan membawanya pulang. Ini adalah perjalanan yang membawa orang-orang ke dunia yang berbeda. Gilang merasa nafasnya semakin berat. Jantungnya berdebar cepat. Tangannya mulai gemetar. Dia tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan bus ini. Semua penumpangnya diam dengan ekspresi kosong, wajah pucat, dan sorot mata yang seakan gak hidup. Tapi yang paling membuatnya ketakutan adalah supir bus yang gak punya wajah. Dengan tubuh kaku, Gilang mencoba mengalihkan pandangannya keluar jendela. Awalnya dia berharap melihat jalan yang familiar, sesuatu yang bisa menenangkannya dan meyakinkan bahwa ini hanyalah imajinasinya. Tapi yang dia lihat justru sebaliknya. Bus ini bukan melewati jalan yang biasa dia lalui saat pulang. Jalanan yang seharusnya dipenuhi rumah-rumah penduduk, lampu jalan, dan warung-warung kecil kini berubah menjadi sesuatu yang lebih menyeramkan. Pepohonan besar menjulang tinggi di sisi jalan. Ranting-rantingnya seakan membentuk bayangan tangan-tangan panjang yang ingin meraih apapun yang lewat. Yang lebih mengerikan lagi, jalan ini terasa tanpa ujung. Setiap kali bus melaju lebih jauh, pemandangannya tetap sama. Pohon-pohon besar, kegelapan yang pekat, dan jalan yang terus membentang tanpa akhir. Gilang mulai panik. Dia mencoba meraih ponselnya, berharap bisa menghubungi seseorang. Tapi saat dia melihat layar ponselnya, sinyalnya hilang total. Bahkan jam di ponselnya tidak berubah. Seakan-akan waktu berhenti di dalam bus ini. Suara bisikan mulai terdengar. Awalnya lirih, hampir gak bisa didengar. Tapi makin lama, suara itu semakin jelas. Kamu gak akan bisa keluar. Mereka menunggumu. Gilang menoleh ke sekeliling. Para penumpang masih duduk diam. Tapi sekarang matanya mulai terbuka lebar. Pandangan mereka menatap lurus ke depan, tapi bibir mereka mulai bergerak pelan, seolah membisikkan sesuatu dalam bahasa yang gak bisa dimengerti. Bulu kuduk Gilang berdiri, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia harus keluar dari sini, sekarang juga. Tapi begitu dia mencoba berdiri, seorang penumpang tiba-tiba menoleh ke arahnya dengan gerakan kaku. Matanya kosong, wajahnya pucat. Lalu satu persatu penumpang lain mulai melakukan hal yang sama. Mereka semua menatapnya. Gilang menelan ludah, tubuhnya menegang. Mereka tidak hanya menatapnya, mereka juga tersenyum, senyum yang mengerikan, lebar, seakan ingin menelannya hidup-hidup. Bus ini bukan hanya sekedar bus. Ini adalah perjalanan menuju sesuatu yang lebih gelap, lebih dalam, lebih mengerikan dari apapun yang pernah dia bayangkan. Dan Gilang menyadari satu hal, jika dia gak segera keluar dari sini, dia gak akan pernah kembali. Gilang benar-benar ketakutan. Dia tahu dia harus keluar dari sini. Tapi gimana? Pintu bus tertutup rapat dan jendela sepertinya terkunci. Lalu dari kursi belakang terdengar suara pelan. "Hei, kamu masih hidup kan?" Gilang menoleh dengan cepat. Di antara penumpang yang wajahnya menyeramkan, ada seorang gadis yang terlihat normal. Wajahnya pucat, tapi dia tampak berbeda dari yang lain. Gilang langsung berbisik, "Aku harus keluar dari sini." Gadis itu menatapnya dengan serius. "Kamu sadar kalau bus ini bukan bus biasa kan?" Gilang mengangguk cepat. "Kalau kamu mau keluar, satu-satunya cara adalah loncat," kata gadis itu dengan pelan. Gilang kaget. "Apa? Loncat? Bus ini lagi jalan kencang banget." Gadis itu menatapnya dengan ekspresi tajam. "Dengar,
Kalau kamu gak keluar sekarang, kamu gak akan bisa keluar selamanya. Gilang melihat keluar jendela. Memang bus ini melaju cukup cepat. Tapi kalau ini satu-satunya jalan keluar, dia harus mencobanya. Gilang menguatkan tekadnya, bersiap untuk berdiri. Tapi sebelum dia bisa bergerak, sesuatu yang dingin mencengkeram bahunya. Dia menoleh perlahan. Supir bus itu menatapnya. Atau lebih tepatnya, menatapnya tanpa wajah. Gilang bisa merasakan nafasnya tercekat di tenggorokan. Sosok supir itu semakin mendekat. Tubuhnya tetap di kursi kemudi, tapi lehernya memanjang seperti ular mendekat ke wajah Gilang. Dari dekat, kulit supir itu bukan seperti kulit manusia, lebih mirip lilin meleleh dengan bentuk yang terus berubah. Suara berat bergema di dalam bus. Kamu tidak bisa pergi. Gilang mencoba menarik nafas, tapi ketakutannya membuat tubuhnya kaku. Penumpang lain mulai bangkit dari kursinya. Mereka bergelak pelan, seakan sedang mengincarnya. Gilang tahu, kalau dia nggak segera bertindak, dia nggak akan pernah bisa keluar dari bus ini. Gadis itu berbisik, "Loncat sekarang!" Dengan seluruh keberanian yang tersisa, Gilang meraih pegang jendela. Tapi tiba-tiba, salah satu penumpang mencengkram tangannya. Wajahnya sudah hancur, matanya melotot, mulutnya sobek sampai ke telinga. Tinggallah bersama kami. Gilang berteriak sekuat tenaga. Dia menendang penumpang itu dan meraih jendela. Dengan nafas terengah-engah, dia membanting tubuhnya keluar, membiarkan dirinya jatuh ke jalan yang dingin. Dunia seakan berputar, tubuhnya terguling berkali-kali, sebelum akhirnya berhenti di pinggir jalan. Saat dia membuka matanya, bus itu masih ada di sana. Tapi hanya sebentar. Dalam hitungan detik, bus itu mulai memudar, seperti asap yang tertiup angin. Gilang masih bisa melihat siluet para penumpang yang berdiri di dalam. Dan yang terakhir menghilang adalah gadis yang tadi menolongnya. Sebelum benar-benar lenyap, gadis itu sempat tersenyum tipis dan berbisik, "Kamu beruntung." Setelah itu, bus hantu itu lenyap dalam kegelapan. Dia selamat. Tapi entah kenapa, di kejauhan, dia masih bisa mendengar suara klakson samar-samar. Seolah-olah bus itu masih menunggu. Mungkin suatu saat nanti, bus itu akan kembali. Gilang terbaring di pinggir jalan. Nafasnya masih ngos-ngosan. Tubuhnya sakit semua. Bekas jatuh dari bus tadi bikin lututnya lecet. Tangan berdarah dan kepalanya masih pusing. Tapi dia selamat. Dia beneran selamat. Dia coba berdiri meski kakinya masih gemetar. Dia menengok ke jalan, berharap ada kendaraan lewat biar bisa minta tolong. Tapi jalanan itu sepi. Cuman ada suara angin malam yang bikin suasana semakin seram. Satu-satunya cahaya yang kelihatan cuma lampu kecil dari papan petunjuk jalan yang sudah tua dan kusam. Dia mencoba baca, tapi matanya masih berkunang-kunang. Tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Suara klakson itu masih terdengar. Perlahan, Gilang menoleh ke belakang. Di tengah kegelapan, bus itu masih ada di sana. Tapi sekarang bentuknya lebih aneh, kayak lebih tinggi, lebih besar. Warnanya yang tadi pudar, sekarang jadi hitam pekat. Kayak bayangan yang gak punya bentuk jelas. Jendela-jendelanya gelap, tapi Gilang bisa ngerasain kalau ada sesuatu di dalam sana yang lagi ngeliatin dia. Dan lebih parahnya lagi, pintunya perlahan terbuka. Gilang mundur, jantungnya makin kencang. Lalu dari dalam bus itu terdengar suara langkah kaki. Bukan cuma satu, tapi banyak, pelan, teratur, mendekat ke arahnya. Gilang gak mau tahu lagi. Dia langsung muter badan dan lari sekuat tenaga. Dia gak tahu kemana, yang penting jauh dari bus itu. Dia lari ngelewatin jalan yang semakin gelap, masuk ke area semak-semak, nyaris jatuh beberapa kali. Tapi dia gak peduli. Satu hal yang dia tahu, dia gak boleh lihat ke belakang. Langkah-langkah itu masih terdengar. Kadang deket banget, kadang jauh, tapi selalu ada. Makin lama suara itu berubah. Langkah kaki itu berubah jadi sesuatu yang lebih nyeret. Kayak sesuatu yang lebih berat, lebih besar. Kayak sesuatu yang bukan manusia. Gilang mulai merasa kepalanya pening. Nafasnya mulai sesak. Tapi tiba-tiba di depan ada cahaya. Bukan lampu jalan, tapi lampu motor. Seorang bapak-bapak yang lewat menaiki motor. Matanya langsung melebar begitu lihat Gilang lari kayak orang kesehatanan. Tanpa pikir panjang, Gilang langsung lompat ke tengah jalan dan melambai-lambai tangannya. Motor itu berhenti mendadak. "Bapak, tolong Pak, ada yang ngejar saya!" teriak Gilang setengah panik.
Bapak itu lihat ke belakang Gilang. Wajahnya langsung pucat. Tanpa ngomong apa-apa, dia langsung narik tangan Gilang untuk naik ke motor. Begitu Gilang duduk, bapak itu langsung tancap gas. Angin dingin menampar wajah Gilang. Dia masih gemetar, tapi mulai ngerasa agak aman. Tapi sebelum mereka terlalu jauh, dia beraniin diri buat nengok ke belakang. Bus itu masih di sana, tapi bukan di jalan. Bus itu ada di udara, kayak ngambang, kayak nggak terikat sama dunia ini. Dan di dalamnya, para penumpang itu masih ada, menatapnya, tersenyum, sebelum akhirnya bus itu menghilang dalam kegelapan. Gilang masih gemetar waktu akhirnya sampai di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Bapak yang nolongin dia, yang ternyata namanya Pak Darto, memberikan dia segelas air putih. "Nak, kamu barusan lihat yang gak seharusnya dilihat," kata Pak Darto dengan pelan. Gilang masih ngos-ngosan. Apa? Apa itu tadi, Pak?" Pak Darto diam sebentar. Matanya kayak nyari sesuatu di kegelapan malam sebelum akhirnya ngomong pelan. "Bus itu sudah ada sejak lama. Banyak orang yang pernah lihat. Tapi gak semua bisa selamat." Gilang menelan ludah. "Kadang bus itu muncul buat nyari penumpang," lanjut Pak Darto. "Dan kalau ada yang naik, mereka gak bisa balik lagi." Gilang langsung merasakan perutnya mual. Tapi Pak Darto tiba-tiba ngeliat ke Gilang dengan ekspresi serius. "Kamu naik bus itu kan?" Gilang gak bisa bohong. Dia cuma bisa mengangguk dengan pelan. Pak Darto narik nafas dalam-dalam. "Ada sesuatu yang tertinggal sama kamu." Gilang langsung merinding. "Maksudnya, Pak?" Pak Darto diam sebentar sebelum akhirnya mengeluarkan sesuatu dari kantong bajunya. Sebuah cermin kecil. Dia memberikan itu ke Gilang. "Coba lihat bayangan kamu sendiri," katanya dengan pelan. Gilang awalnya ragu, tapi dia akhirnya nurut. Dia melihat ke cermin, dan apa yang dia lihat bikin nafasnya langsung berhenti. Di belakang bayangannya sendiri, ada sosok lain. Bukan manusia. Wajahnya hancur, matanya bolong, mulutnya sobek sampai ke pipi. Sosok itu adalah salah satu penumpang bus tadi, dan dia masih ada di sini. Gilang langsung ngebanting cermin itu. Badannya gemetar parah. Pak Darto terdiam, tapi dia kelihatan udah tahu ini bakal kejadian. "Kamu harus segera bersih-bersih, Nak. Itu bukan cuma bayangan. Itu pertanda kalau mereka belum selesai sama kamu." Gilang ngerasa darahnya langsung dingin. Kalau kamu gak ngelakuin sesuatu, mereka bakal datang lagi. Dan kali ini, mereka bakal pastiin kamu gak bisa lari. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih kencang. Dan di kejauhan, suara klakson bus itu terdengar lagi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya di channel Cemas Horor.